Beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan bahwa ingin memaafkan koruptor dalam bentuk amnesti atau abolisi dengan syarat mengembalikan uang negara. Wacana ini dinilai akan mencederai penegakan hukum di Indonesia. Sebelumnya, masyarakat harus memahami beberapa unsur yang ada dalam korupsi. Pertama, yakni adanya penyelewengan wewenang atau kekuasaan dari pejabat. Kedua, menguntungkan pejabat itu sendiri atau pihak lain. Serta yang ketiga, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut salah seorang advokat asal desa adat Lukluk, Inyoman, Sumerta Aritenaya, jika pengampunan terhadap koruptor benar-benar dijalankan, tentu akan mencederai penegakan hukum di Indonesia. Karena hal ini tidak sesuai dengan asas hukum yang harus bisa memberikan manfaat, menjamin kepastian hukum, dan memberikan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Untuk pemberantasan tindak korupsi sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu tentang perubahan Undang-Undang 31 Tahun 1999, Pasal 4, yakni pengembalian kerugian keuangan negara dan perekonomian negara meskipun dilakukan tidak serta-merta bisa menghentikan proses hukum. Ya, apa yang ditahukan bahwa kalau umpamanya Bapak Presiden bilang memberikan pengampun dengan menggunakan haknya, yaitu apakah itu berupa gerasi, amnesti, abolisi ataupun rehabilitasi, justru itu akan sekali lagi itu tidak akan menimbulkan banyak polemik dan tidak akan diterima oleh pengamat masyarakat pada umumnya karena merasa bahwa di mana sih keadilan. Ada juga di sana setiap tindakan, jangankan tindakan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa, di pidana yang biasa pun itu harus memerlukan due of process of law. Harus ada proses hukumnya gitu loh. Nah, proses hukum yang dilakukan ini harus bersifat satu, transparan, kedua akuntabel atau bertanggung jawab, harus bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Yang ketiga itu terbuka. Kalau ini umpamanya mengampun, bagaimana sih, apa sih SOP, apa sih syarat-syaratnya, bagaimana mekanisme pengampunan dimaksud itu, pemberian maaf itu, pasti akan menimbulkan banyak hal buruk dibandingkan manfaatnya gitu loh. Karena apa? Karena tidak ada transparansi, tidak ada tanggung jawab, tidak ada keterbukaan, nanti akan menimbulkan persepsi yang lain, justru efeknya itu tidak akan bagus gitu. Pihaknya mengusulkan agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan. Dengan disahkannya rancangan undang-undang ini, maka siapapun yang terlibat dalam kerugian keuangan negara dan perekonomian negara harus ditindak tegas dan dirampas asetnya. Khusus di Bali, pihaknya juga berharap kepada lembaga-lembaga berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK agar menindak pelaku kasus korupsi dengan cara menjalankan aturan yang sudah ada secara transparan, accountable, dan terbuka untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Andika, Bali TV.